Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada review materi yang keempat, yakni dasar-dasar demokrasi. Sekali lagi, ini adalah review materi, tidak menjadi acuan utama bagi peserta SKPP untuk diikuti, tetapi ini bisa menjadi salah satu referensi yang menarik bagi peserta SKPP dalam mendalami setiap materi yang sudah direview. Untuk materi yang keempat ini semoga bermanfaat. Karena terkait dengan demokrasi, kita bahas tentang demokrasi secara bahasa atau etimologis. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demokratos adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan secara istilah, menurut para pakar, Joseph Asmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Sidney Hock mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Menurut pakar yang lain, mengatakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Ini menurut Smither dan Carr. Sedangkan menurut Mayo, demokrasi adalah suatu sistem politik, merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kebersamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminan kebebasan berpolitik. Hakikat dari demokrasi ini ada 3. The government of the people, government by the people, government for the people. Government of the people atau pemerintahan yang berasal dari rakyat mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Sebaliknya, ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan didukung oleh rakyat, sehingga pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. Sedangkan pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan ini berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas nama dorongan sendiri. Nah, pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau social control dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPR. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat atau government for the people mengandung makna bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana itu ada 10. Yang pertama adalah adanya pembagian kekuasaan. Yang kedua adalah pemilihan umum yang bebas. Kemudian yang ketiga adalah manajemen yang terbuka. Kemudian kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan berdasarkan hukum, supremasi hukum, pers yang bebas, dan beberapa partai politik.
Kemudian nilai-nilai dari demokrasi. Yang pertama adalah toleransi, yang kedua adalah menghargai perbedaan, ketiga adalah masyarakat yang heterogen, kemudian keempat adalah terbuka dan menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, kemudian yang kelima adalah mengendalikan diri, kemudian kemanusiaan dan kebersamaan, kemudian kepercayaan diri, dan terakhir adalah tata hukum. Nah, terkait dengan nilai demokrasi, yakni yang pertama toleransi, ini adalah sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial di masyarakat, dan hak lainnya. Jadi ada sifat saling menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Menghargai perbedaan pendapat. Nah, ini adalah termasuk ciri atau nilai dari demokrasi itu sendiri. Adanya kebebasan untuk berpendapat, di mana dalam kehidupan berdemokrasi kita harus dapat menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi ini dengan adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi, maka dapat ditunjukkan dengan adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan. Kemudian nilai demokrasi yang ketiga adalah masyarakat heterogen, di mana adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik ras, suku, maupun agama, tanpa adanya kesadaran atau adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung dengan setinggi-tingginya. Dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat, maka akan timbul perpecahan. Kemudian nilai demokrasi yang keempat adalah terbuka dan menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Hal ini diperlukan sebagai nilai pada masyarakat. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka atau menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, maka yang muncul dalam kehidupan masyarakat adalah sifat saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan sesama manusia. Kemudian pengendalian diri. Ini dimaksudkan bahwa dalam demokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain, sehingga perlu adanya pengendalian diri. Kemudian kemanusiaan dan kebersamaan. Ini sudah menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi, bahwa ada rasa untuk menunjukkan karakter individu, sekaligus juga menempatkan dirinya atau karakter individu itu sebagai bagian sosial, sehingga ada interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Kemudian kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang dimaksud di sini adalah dengan harapan agar dapat mengurangi sikap untuk menggantungkan diri kepada orang lain. Adanya kepercayaan diri ini kepada diri sendiri itu dengan harapan dapat menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi secara mandiri tanpa meminta pertolongan orang lain, ya. Apalagi ketika menghadapi masalah, maka harapannya adalah kita dapat menyelesaikan persoalan tanpa mengharapkan bantuan dari pihak lain. Kemudian nilai demokrasi yang terakhir adalah taat hukum. Apapun yang saya sampaikan ke-7 poin di atas tentang nilai demokrasi, maka sumber yang paling jelas adalah harus taat terhadap hukum. Hukum ini yang menjadi panglima. Karena jika kita melaksanakan demokrasi dengan mengikuti hukum, taat kepada hukum, maka secara otomatis sistem atau demokrasi yang kita bangun menjadi demokrasi yang sangat baik. Oke, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian review materi pada kesempatan keempat ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.